Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Didi Catur Prastowo dan Kurniati, akan membahas mengenai sejarah perkembangan optik dan listrik magnet. Optik adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku atau sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Kata optik berasal dari bahasa Latin yang berarti tampilan. Optik secara umum dapat dianggap sebagai bagian dari keelektromagnetan. Ada teori partikel oleh Isaac Newton bahwa cahaya terdiri dari partikel halus yang memancar ke semua arah dari sumbernya. Teori gelombang oleh Christian Huygens menyatakan bahwa cahaya dipancarkan ke segala arah sebagai gelombang seperti bunyi. Perbedaan antara keduanya hanya pada frekuensi dan panjang gelombang saja. Ilmuwan Thomas Young dan Augustin Fresnel berhasil membuktikan bahwa cahaya dapat melentur, difraksi, dan berinterferensi. Gejala alam yang khas merupakan sifat dasar gelombang, bukan partikel. Cepat rambat cahaya dalam air lebih rendah dibanding kecepatannya di udara. Padahal, Newton dengan teori emisi partikelnya meramalkan kebalikannya. Selanjutnya, Maxwell mengungkapkan pendapatnya bahwa cahaya dibangkitkan oleh gejala kelistrikan dan kemagnetan, sehingga tergolong gelombang elektromagnetik. Suatu yang berbeda dengan gelombang bunyi yang tergolong gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dengan atau tanpa medium dan kecepatan rambatnya amat tinggi. Maxwell dan Huygens gagal membuktikan keberadaan ether. Namun Max Planck dan Albert Einstein mengemukakan teori mereka tentang foton. Berdasarkan hasil penelitian tentang sifat-sifat termodinamika radiasi benda hitam, Planck menyimpulkan bahwa cahaya dipancarkan dalam bentuk partikel kecil yang disebut kuanta. Gagasan Planck ini kemudian berkembang menjadi teori baru dalam fisika yang disebut teori kuantum. Dengan teori ini, Einstein berhasil menjelaskan peristiwa yang dikenal dengan efek fotolistrik, yakni pemancaran elektron dari permukaan logam karena logam tersebut disinari cahaya. Jadi, dalam kondisi tertentu, cahaya menunjukkan sifat sebagai gelombang dan dalam kondisi lain menunjukkan sifat sebagai partikel. Nah, untuk lebih jelasnya tentang elektromagnetik atau listrik magnet akan disampaikan oleh Didi Catur Prastowo. Bagian kedua, sejarah listrik magnet. Listrik magnet memiliki periode, sama halnya dengan periode di optika. Memiliki 4 periode sebagai berikut ini, dimulai dari periode zaman purbakala sampai 1925 Masehi. Tahukah sobat fisika sekalian bahwa penemuan listrik pertama kali melibatkan bulu kucing sekitar 600 sebelum Masehi oleh Thales of Miletus. Thales pada saat itu menggosok sebuah ember dengan bulu kucing dan mengambil sedikit bulu. Ember merupakan elektron dalam bahasa Yunani. Dia menggambarkan apa yang sekarang kita sebut sebagai listrik statis. Pada mulanya, sejarah listrik dimulai dengan William Gilbert. William Gilbert adalah seorang penyempurna dari teori listrik statis yang dikemukakan oleh Thales. Terinspirasi dan dididik oleh William Gilbert, beberapa penemu Eropa termasuk Otto von Guericke dari Jerman, Charles Francois Dufay dari Prancis, dan Stephen Gray dari Inggris memperluas pengetahuannya masing-masing. Hingga pada saat itu, banyak sekali bermunculan ilmuwan-ilmuwan fisika mengenai kelistrikan seperti Benjamin Franklin, Joseph Priestley, dan Charles Augustin de Coulomb, yang dimana mereka menyempurnakan teori-teori dan hukum fisika mengenai kelistrikan.
Otto adalah orang yang pertama membuktikan bahwa ruang hampa bisa ada. Dia menciptakan sebuah ruang hampa yang sangat penting untuk semua jenis penelitian lebih lanjut ke elektronika. Hingga pada 1660, Otto menemukan sebuah mesin yang menghasilkan listrik statis yang merupakan generator listrik pertama kali. Kemudian pada 1729, Stephen Gray menemukan prinsip konduksi listrik, dan selanjutnya pada 1733, Dufay menemukan bahwa listrik memiliki dua jenis aliran, yaitu negatif dan positif. Aliran negatif disebutnya dengan resin, dan aliran positif disebutnya dengan vitreous. Wah, sungguh sangat unik bukan? Bahwasanya penemuan listrik sangat berantai sekali, dimulai dari bulu kucing hingga dari yang paling kompleks. Kemudian pada periode ketiga, muncullah ilmuwan-ilmuwan fisika mengenai kelistrikan yang lain, seperti Alessandro Volta yang menggagas mengenai sel volta, Hans Christian, kemudian sampai Andre Maria Ampere, merupakan pelopor listrik dinamis. Dan dilanjutkan oleh penemuan yang lain seperti George Simon Ohm, Joseph Henry, dan James Prescott Joule. Hingga sampai pada periode keempat, muncullah ilmuwan-ilmuwan fisika yang tak kalah hebat yang lainnya, seperti Maxwell, Rudolf Hertz, dan Anton Lorentz.